membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Dinda hadir Ibu. Dini sakit Bu. Nina sakit. Kemudian Nurmanfiro hadir Ibu. Mile hadir Bu. Nina Siti Aisyah sakit Bu. Kemana ya? Kurang tahu Ibu. Yang terakhir Eski sakit juga. Ya. Nah, kita akan belajar mengenai gaya di sekitar kita. Wow. Gaya. Pembelajaran ini kalian mampu mengidentifikasi konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Kemudian melalui pemaparan ini, peserta didik mampu mengklasifikasikan tipe gaya yang dihasilkan dari benda magnet. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi gaya gravitasi yang ada di bumi serta pengaruhnya terhadap benda. Kemudian, peserta didik mampu mengidentifikasi gaya pegas di sekitarnya. Kemudian, peserta didik mampu mengetahui manfaat dan penerapan gaya pada kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian banyak banget. Nah, Ibu mau bertanya dulu. Nah, bumi kita itu berbentuk bulat. Namun, mengapa kita tetap bisa berdiri tegak? Gravitasi ya Bu, adanya gaya gravitasi. Ya betul. Aku nggak tahu ya. Nah, ya bumi berbentuk bulat. Coba ada yang bisa membaca? Aku. Coba. Gaya tarik yang konsisten dan merata membuat kita dapat berdiri tegak dan bergerak dengan mudah, seolah-olah kita berada pada permukaan yang datar. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang mempengaruhi gerak benda? Apa ya? Yang mempengaruhi gerak benda? Berat benda Ibu. Ada bentuk benda. Oh, salah. Bentuk lintasannya Bu. Nah, ada gerak suatu benda dipengaruhi oleh bentuk benda, kemudian berat benda, dan luas suatu benda. Nih yang ketiga, apa yang akan terjadi jika tidak ada gaya gravitasi di planet kita? Layang-layang Bu, kayak di angkasa. Ya, apalagi berbahaya sekali ya. Nanti ada asteroid nabrak Bu. Iya. Nah, jika tidak ada gaya gravitasi, maka bumi akan bergerak bebas, membahayakan kehidupan makhluk hidup di dalamnya.
berarti jika tidak ada gaya ini, kita tidak akan bisa hidup dan berbahaya. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke konsep 1, kita bertepuk semangat dulu yuk. Yuk. Tepuk semangat. Oke, baik. Nah, masuk ke konsep 1 yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Apa yang kalian lihat di layar ini? Orang lagi main bola, Ibu. Ya, betul. Lagi menendang bola. Lagi menggiring nih itu mah menendang, menggiring, main atau Ibu. bermain bola ya. Ya. Nah, apa sih pengaruhnya terhadap benda? Nggak tahu. Jadi bergerak, bergerak, Bu. Menggelinding, Bu. Ya. Aku nggak tahu, Bu. Nah, gaya ini menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Coba lihat gambar yang kedua. Naik motor, sepeda itu Sepeda. Apa yang akan mempengaruhi gaya terhadap bendanya? bergerak, Dia akan berpindah bergerak. dan berpindah tempat. Gaya ini Oh, menyebabkan salah. bergerak menjadi Diam. diam, karena di sepeda itu kan ada rem ya yang akan menyebabkan dia itu berhenti. Ya. Nah, benda yang bergerak menjadi diam. Kemudian apa ini? Lagi bikin kunci tanah liat. Tanah liat. Nah, yang mempengaruhi gaya terhadap benda ini apa? Iya, buat kunci. Muter, Bu, muter. Muter nggak sih? Iya. Gaya ini menyebabkan Iya, menjadi bergerak. coba Ya, berubah bentuk. Apa, Bu, itu, Bu? yang tadi Mana, Bu? Kiri aja. Kiri yang tanda-tanda ke kiri. Tanda-tanda kiri. Itu di keyboard. Nah, maaf ya, yang ini. Nah, Gaya ini menyebabkan perubahan pada bentuk benda. bahwa gaya ini tidak bisa dilihat ya, namun bisa kita rasakan pengaruhnya. Kemudian kita evaluasi bersama ya. Nah, di sini ada kursi ya. Kalian ini bisa bagaimana sih kalian memindahkan meja ini? Apa saja yang bersentuhan dengan kursi ini? Kalian bisa tulis di sini ya kesimpulannya. Coba tulis dalam lembar kerja. Apa ini, Bu? Nah, coba kalian amati bagaimana cara kalian memindahkan meja ini ke depan. Apa saja yang bersentuhan dengan meja? Coba tulis kesimpulannya. Tuliskan kesimpulan kalian mengenai pengaruh gaya tersebut terhadap benda. Maksudnya gimana, Ibu? Jika Dinda ini ingin memindahkan kursi ini, bagaimana caranya kalau ini mau Oh, ya, Ibu. dipindahin? Tahu. Apa saja yang bersentuhan dengan kursi ini ataupun meja yang ada di evaluasi? Dinda mau pinjam pulpen. Cuma satu. Tunggu sebentar ya. Tuh pinjam ke Ibu. Ibu punya pulpen nggak, Ibu? Oh, ini. Milen nggak bawa, Ibu. Kenapa Milen nggak Habis, bawa? Ibu habis pulpennya. Milen. Nih, Ibu pinjam, makasih Ibu. Udah, Ibu. belum nih sebentar.
Berarti dia tidak tertarik. Ya. Kamu nempel gak sok coba Coba. Berarti apa yang akan ditarik oleh magnet? Benda logam ibu. Logam. Besi Besi. bu. Kalau logam yang kayak gini nggak bisa ditarik oleh magnet. Coba kalian. Ada plastiknya ya bu ya. Iya. Bener gak sih? Aku salah. Bukan kamu ada
juga tidak akan melayang karena ada gaya gravitasi yang menarik kita ke inti bumi. Gravitasi bumi juga yang membuat benda memiliki berat. Berat adalah ukuran gaya yang diakibatkan oleh pengaruh gravitasi dan massa benda. Saat kita berdiri di atas timbangan, gaya gravitasi bumi menarik kita ke timbangan. Ini yang menyebabkan berat sebuah benda bisa berubah-ubah tergantung kecepatan gravitasi di tempat tersebut. Walaupun benda dalam keadaan diam, tetap ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, yaitu gaya gravitasi. Arah gravitasi selalu ke bawah. Ingat ya, arah gravitasi selalu ke bawah, yaitu mengarah ke inti bumi. Inti bumi ini sebagai pusat gravitasi. Benda tidak akan bergerak kecuali ada gaya lain yang diberikan pada benda tersebut sehingga bisa bergerak. Contohnya, buku yang disimpan di atas meja akan tetap diam di atas meja. Buku ini akan bergerak jika kita berikan gaya tambahan, misalnya dengan cara mengangkatnya. Kecepatan benda jatuh ke bawah akibat gaya gravitasi dipengaruhi oleh hambatan udara. Semakin lebar atau luas permukaan suatu benda, maka semakin besar hambatan udaranya atau air resistance-nya yang diterima benda itu saat jatuh ke bawah. Prinsip ini kemudian dipakai untuk mendesain parasut. Nah, parasutnya kan lebar, jadi gaya gravitasinya juga akan mengecil. Yang menyebabkan udara menghambat benda saat jatuh adalah hambatan udara dan luas permukaan. Jika ada sebuah buku, ya, luas permukaannya lebar misalnya, kemudian ada bola itu luas permukaannya lebih sempit daripada buku, maka yang lebih cepat jatuh adalah yang permukaannya lebih sempit, yaitu bola. Jadi yang permukaannya lebar akan lambat jatuhnya. Itu yang menyebabkan penghambat benda jatuh, yaitu hambatan udara dan luas permukaan. Itu adalah penjelasan singkat tentang gravitasi. Silakan kalian Bagaimana? Paham? Paham, Bu. Mengapa kita tidak bisa melayani udara? Karena memiliki gaya gravitasi. Di sini, apa akibat gaya gravitasi di bumi pada benda yang ada di bumi? Akibatnya kita tidak bisa melayang. Coba. Nah, ibu punya sebola kertas sama selembar kertas. Kalian amati apa yang diamati saat menjatuhkan selembar kertas dan bola kertas secara bersamaan. Nah, lihat ya, mengapa selembar kertas ini bagaimana ya? Coba lihat. Apa yang awalnya jatuh? Bola Kertas. Mengapa selembar kertas terlihat seperti melayang dahulu ketika jatuh? Mengapa? karena mungkin, Bu. Itu apa sih namanya? Apa? Bentuk bendanya. Karena apa coba? Beratnya, Bu. Karena luas permukaannya yang lebar. Jadi selembar kertas itu
benda yang elastis. Nah, di sini Ibu ada video. Coba kalian nanti ya. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada materi IPA kelas 4 bab 3 tentang benda yang elastis. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Baju dan Aga sedang belajar memanah. Ini bentuk semula setelah diberi. Ia sedang menggunakan Nah, gaya ini yang bekas. memanah tadi ya. Unsur panah terbuat dari benda Benar yang kan tadi elastis. tuh ketitik. Benda yang elastis artinya benda yang dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula setelah diberi gaya. Biasa disebut juga benda yang lentur. Benda yang elastis akan menghasilkan gaya bekas. Sahabat cerdas, apa yang dimaksud dengan benda elastis? Untuk mengetahuinya, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Percobaan pertama, karat yang lentur. Langkah percobaan. Pertama, ambil karat gelang. Kedua, tarik karat dan cobalah sepanjang apa kalian bisa menarik karat tersebut tanpa membuatnya putus. Ketiga, setelah itu, coba lepaskan karat tersebut. Amati apa yang terjadi pada karat serta bentuknya. Keempat, cobalah berbagai cara untuk mengubah bentuk karat tersebut. Sahabat cerdas, setelah kalian melakukan percobaan tersebut, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. A. Apa yang terjadi saat karat ditarik? B. Apa yang terjadi saat karat dilepaskan? Bagaimana bentuk karat? Ibu. C. Cara apa saja yang Bawa. kalian dan teman kalian Bawa. lakukan untuk mengubah bentuk karat? Boleh sok. Selanjutnya mari kita lakukan percobaan yang kedua, yaitu alat pelontar. Langkah percobaan pertama, buatlah bola-bola kecil dari kertas bekas. Dua, cobalah untuk melontarkan bola kertas dengan bantuan karat gelang. Arahkan bola kertas ke tempat yang kosong ya, jangan sampai mengenai teman kalian. Ketiga, carilah cara agar kalian bisa melontarkan bola kertas itu sejauh mungkin. Sahabat cerdas, setelah kalian melakukan percobaan tersebut, cobalah menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. A. Bagaimana cara kalian melontarkan bola kertas? B. Mengapa cara ini bisa membuat bola kertas terlempar? C. Cara apa saja yang kalian dan teman kalian lakukan untuk melemparkan bola kertas sejauh mungkin? D. Gaya apa yang kalian amati dan rasakan saat melakukan percobaan pertama dan kedua? Sahabat cerdas, ternyata benda bekas banyak ditemukan pada benda-benda di sekitar kita. Pernahkah kalian menggunakan pulpen mekanik? Pada pulpen ini, kita bisa mengeluarkan dan memasukkan ujung tintanya dengan menekan tombol yang disediakan. Pulpen tipe seperti ini menggunakan per di dalamnya. Per adalah benda elastis selain karet dan banyak digunakan dalam benda bekas. Sahabat cerdas, bekas juga banyak dipakai di alat timbangan. Umumnya dipakai oleh petani atau nelayan untuk menimbang. Bentuknya kecil sehingga praktis dan mudah dibawa. Apakah kalian pernah melihatnya? Sahabat cerdas, per juga digunakan di dalam kasur. Model kasur seperti ini dinamakan kasur per atau spring bed. Kendaraan bermotor juga ada yang menambahkan per dengan fungsi yang sama. Umumnya, per ini dinamakan suspensi atau akrab disebut dengan shockbreaker.
Sahabat cerdas, ada pula alat olahraga yang bernama trampolin. Alat ini menggunakan kain yang tebal dan kuat serta bel di sekelilingnya. Saat orang melompat di trampolin, bel dalam alat ini akan mendorong orang tersebut. Akibatnya, orang ini akan memantul tinggi. Semakin keras lompatan kita, semakin tinggi pantulannya. Sahabat cerdas, pernahkah kalian bermain trampolin? Ibu Sahabat pinjam cerdas, minum. sekarang saatnya untuk memilih tantangan. Siapkah kalian untuk melakukan tantangan? Siap. Jika sudah siap, coba kalian lanjutkan percobaan 2 pada topik ini. Kalian bisa mencari tahu hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah berat benda berbenah rusak kita lontarkan menggunakan karet? Kalian bisa menambahkan benda selain bola kertas dengan berat yang berbeda-beda. Kedua, apakah penambahan jumlah karet dapat membuat benda terlontar lebih jauh? Sahabat cerdas, untuk tantangan ini, kalian sebagai ilmuwan cilik bisa membuat sendiri langkah kerjanya. Aku ingin cilik. Sahabat cerdas, apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kali ini? Setelah pembelajaran kali ini, tentu Nah, kalian dari sudah sini, mengetahui dari video ini kita bisa mengevaluasi ya. Iya, Bu. Wow, ada karet Nih. lagi. Coba. Apa yang jadi? Coba ibu punya karet. Saat karet ini ditarik, apa yang terjadi? Oh, ini memanjang, lebar. Manjang. Nah, ini coba bagaimana bentuk karet setelah dilepaskan? Meraung. Apa itu? Bulat, panjang. Nah, ketika karet ini ditarik, ini Merah. berbentuk. Oh. Nah, jika si gayanya hilang, karet ini Bulat lagi, Bunda. seperti Kembali semula. seperti semula. Coba. Allah Akbar. Kalau ini, ibu punya ketepel nih. Iya, Bu. Nah, jika ini ditarik, mau bikin apa ya? Buat narik, buat ini buah. Buat menjatuhkan buah. Nah, ini bisa narik ya. Nah, apa yang terjadi? Coba. Gimana, Bu? Melari, Bu. Bukan. Gayanya, pengaruh gayanya. Pengaruh gaya ini terhadap suatu bendanya apa? Bendanya terlempar jauh. Bendanya Jatuh, Bu. jatuh ya. Iya. Pasti jatuh berarti. Nah, saat gaya ini ditarik, dia ini menghasilkan apa? Gaya pegas. Gaya menyebabkan kecepatan pada suatu Benda. langsung kasih jatuh. Ketika ini udah apa ya? Iya. Udah apa? Udah dilontarkan, nanti si bendanya itu jika udah kena akan Jatuh. Berarti gaya ini menghasilkan